Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Fayas dengan NPM 24186. Saya dari Paralel D. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang visualisasi fungsi beta, bentuk kurva dan interpretasinya. Nah, untuk daftar isi sendiri ada latar belakang, pembahasan teori, rumus, contoh soal dan pembahasan aplikasi nyata dan kesimpulan. Lalu untuk latar belakang sendiri, dalam matematika terapan dan teknik industri, fungsi beta merupakan salah satu fungsi khusus special function yang berperan penting dalam analisis integral, pemodelan probabilitas, serta berbagai aplikasi statistik dan teknik. Fungsi ini pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler pada abad ke-18, sering disebut juga sebagai Euler first integral karena bentuk integralnya yang khas pada interval 0,1. Secara matematis ini fungsi beta dapat didefinisikan sebagai berikut. Ini fungsi dari fungsi beta, rumusnya, definisinya bisa dilihat B ini dalam ini. Lalu fungsi ini tuh memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi gamma melalui hubungan berikut, yaitu ini B dalam kurung P, Q sama dengan R dalam kurung P dikali R dalam kurung Q per R dalam kurung P plus Q. Hubungan tersebut menjadikan fungsi beta sebagai dasar bagi berbagai distribusi peluang dalam statistika, khususnya distribusi beta yang sering digunakan untuk memodelkan data dengan rentang nilai antara 0 dan 1 seperti proporsi keberhasilan, efisiensi proses, atau tingkat reliabilitas sistem. Nah, untuk pembahasan teori sendiri, yang pertama ada definisi fungsi beta. Fungsi beta sendiri merupakan salah satu fungsi integral khusus yang digunakan secara luas dalam bidang matematika, statistika, dan teknik. Secara umum, fungsi beta didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini definisi fungsi beta seperti yang pertama tadi di latar belakang. Nah, untuk ini tuh ada syarat juga dengan P-nya itu lebih dari 0 dan Q-nya itu lebih dari 0. Fungsi beta menggambarkan hubungan antara dua parameter bentuk positif P dan Q yang menentukan karakteristik dan bentuk kurva integralnya. Karena batas integralnya berada pada interval 0,1, fungsi ini sangat berguna untuk memodelkan variabel acak yang memiliki rentang nilai terbatas antara 0 dan 1 seperti proporsi keberhasilan, efisiensi proses, atau tingkat cacat produk dalam bidang teknik industri. Yang kedua ada hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma. Fungsi beta sendiri memiliki hubungan yang erat dengan fungsi gamma, yaitu merupakan generalisasi dari fungsi faktorial. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan rumus yang seperti yang tadi, tapi dengan adanya rumus baru, yaitu R dalam Rn sama dengan integral 0 tata hingga T pangkat N min 1 E pangkat min T dt. Nah, hubungan tersebut memungkinkan fungsi beta itu tanpa melakukan integral secara langsung, melainkan dengan memanfaatkan sifat-sifat fungsi gamma secara matematis. Fungsi gamma memenuhi Rn sama dengan N min 1 faktorial untuk bilangan bulat positif N. Dalam konteks komputasi modern, hubungan ini juga mempermudah visualisasi fungsi beta menggunakan perangkat lunak seperti Python, MATLAB, atau Wolfram Matematika karena nilai fungsi gamma telah tersedia dalam pustaka matematik standar. Yang ketiga ada distribusi beta dan normalisasi. Fungsi beta sendiri berperan sebagai faktor normalisasi pada distribusi beta, yaitu distribusi probabilitas kontinu yang didefinisikan pada interval 0,1. Fungsi kepadatan probabilitas yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini adalah fungsi kepadatan dari distribusi beta. Bisa dilihat sendiri. Jadi untuk distribusi beta sendiri ini memiliki fleksibilitas tinggi karena bentuknya dapat berubah tergantung nilai P dan Q. Distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan data berbentuk proporsi atau peluang, misalnya tingkat keberhasilan sistem, probabilitas cacat produk, atau efisiensi proses dalam sistem industri. Yang selanjutnya itu ada rumus. Yang pertama ada definisi dasar fungsi beta seperti tadi yang di awal, masih sama, tidak ada yang ini, cuma ini ada keterangannya. Untuk keterangannya sendiri, B dalam kurung P, Q itu adalah nilai fungsi beta. Untuk Q lebih besar dari 0, P itu parameter bentuk shape parameters, dan integralnya itu dihitung dari 0 hingga 1. Hubungan fungsi beta yang kedua itu ada hubungan fungsi beta dengan fungsi gamma, masih sama rumusnya seperti yang di awal. Jadi untuk keterangannya sendiri, Rn itu yaitu fungsi gamma atau generalisasi dari faktorial untuk bilangan bulat positif N atau Rn dalam sama dengan N 1 faktorial. Yang ketiga ada fungsi gamma, aturan penting dari fungsi beta.
yaitu Rn sama dengan faktorial dari 0 hingga T pangkat N min 1 pangkat min T dt. Untuk keterangan sendiri Rn adalah fungsi gamma yang digunakan dalam banyak fungsi spesial matematika lainnya dan menjadi dasar untuk menurunkan fungsi beta. Yang empat ini ada distribusi beta atau beta probability density function, bisa dilihat sendiri ini per B P, Q dikali X P min X pangkat P min 1 dikalikan jadi 1 min X pangkat Q min 1 untuk interval X kurang dari 0, X kurang dari 1. Untuk keterangannya sendiri Fx Pq itu fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi beta. Untuk X itu variabel acak kontinu, biasanya antara 0 sampai 1. Nah, untuk BP Q ini konstanta normalisasi agar total luas kurva sama dengan 1. Yang kelima adalah nilai rata-rata atau mean dari distribusi beta. Bisa dilihat di sini. Nah, maknanya ini menunjukkan letak pusat dari kurva distribusi. Jika P lebih dari Q, rata-rata condong ke kanan mendekati 1, sedangkan jika P kurang dari Q condong ke kiri atau mendekati 0. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, yang itu sebuah perusahaan elektronik mencatat proporsi produk yang lulus uji kualitas dalam setiap batch produksi dari hasil pengamatan. Proporsi tersebut rata-ratanya sangat tinggi. Untuk mengabarkan perilaku data tersebut, manajer mutu menggunakan fungsi beta dengan parameter P-nya itu sama dengan 5 dan Q-nya itu sama dengan 2. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah nilai fungsi betanya. Nah, untuk langkah pertama itu hitung fungsi beta. Gunakan rumus hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma. Jadi ini gunakan rumus ini. Nah, kan diketahui P-nya itu sama dengan 5 dan Q-nya sama dengan 2, maka tinggal masukin aja 5,2, 5, 2 dan 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Nah, lalu kan kita ketahui bahwa bilangan bulat positif N itu dengan Rn sama dengan N kurang 1 faktorial. Jadi tinggal masukin aja ininya 5 dan N-nya kan ini 4 faktorial itu dari 5 kurang 1, jadi 4 faktorial, jadi 24 sama aja tadi 2 kurang 1 jadi 1 faktorial jadi 1. Untuk 7 itu 7 kurang 1 jadi 6 faktorial atau 720. Nah, lalu substitusikan jadi B 5,2 sama dengan 24 kali 1 per 720 sama dengan 24 per 720, lalu sama dengan 1 per 30 atau 0,0333. Nah, ini untuk nilai fungsi betanya udah terjawab. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi nyata, yang itu misalnya dalam pengendalian kualitas atau quality control. Dalam sistem produksi, seringkali manajer kualitas ingin mengetahui proporsi produk catat dari setiap batch. Distribusi beta dapat digunakan untuk mengabarkan variasi proporsi tersebut antara periode produksi. Misalkan jika kurva beta berbentuk simetris dan tajam di tengah, hal ini menunjukkan proses produksi stabil dan konsisten. Jika kurva miring ke kiri atau ke kanan, menunjukkan kecenderungan hasil produksi lebih sering berada di kualitas baik atau buruk. Lalu dengan visualisasi kurva ini, perusahaan dapat memantau kestabilan mutu dan menentukan batas toleransi kualitas. Nah, untuk kesimpulan sendiri, fungsi beta merupakan salah satu fungsi khusus dalam matematika yang memiliki peran penting dalam analisis integral, statistika, dan teknik industri. Melalui hubungan eratnya fungsi gamma, fungsi beta dapat dihitung dan divisualisasikan secara efisiensi tanpa harus melakukan perhitungan integral secara langsung. Distribusi beta tersendiri dibuat sebagai penerapan dari fungsi beta. Berfungsi sebagai model probabilitas untuk data yang bernilai antara 0 dan 1, seperti efisiensi, proporsi, keberhasilan, maupun reliabilitas sistem. Fleksibilitas bentuk kurvanya menjadikan fungsi ini dapat berguna dalam berbagai bidang, mulai dari pengendalian kualitas, analisis keandalan, efisiensi produk, pengambilan keputusan berbasis Bayesian, hingga evaluasi kinerja logistik. Dengan demikian, fungsi beta tidak hanya bernilai teoritis, tapi juga memiliki manfaat praktis yang luas dalam dunia industri dan penelitian, terutama dalam menggambarkan variabel-variabel berbasis proporsi secara akurat dan intuitif. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini untuk yang referensi yang saya gunakan, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.